Kembali lagi bersama saya, Suara Berbisik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita urban legend, sebuah lift yang menuju ke sebuah lantai yang tidak pernah dibangun. Penasaran sama ceritanya? Kalau gitu boleh like dan subscribe dulu channel ini. Kalau sudah, kita lanjut ke ceritanya. Lift apartemen Mahameru selalu terasa lebih sempit pada malam hari, bukan karena ukurannya berubah, melainkan karena udara di dalamnya terasa lebih berat, seperti sesuatu yang tak terlihat ikut masuk bersamamu dan berdiri terlalu dekat. Bau besi tua bercampur lembab mengisi hidung. Dinding baja memantulkan bayangan pucat lampu neon, membuat wajah siapapun tampak seperti orang sakit. Aku sudah tinggal di gedung ini hampir 3 tahun, 700 lebih perjalanan naik turun. Tapi baru belakangan aku menyadari ada satu hal yang tidak pernah seharusnya ada di panel lift itu. Di bawah angka 13, di antara tombol alarm dan tombol buka, ada sebuah bulatan logam kecil tanpa simbol. Tidak berlabel, tidak menyala. Warnanya lebih gelap dari tombol lain, seperti pernah terkena cairan yang tak bisa dibersihkan. Aku sering berpikir itu hanya cacat produksi, kesalahan pabrik. Tapi semakin sering kulihat, semakin terasa seperti sebuah mata kecil yang mengawasiku. Malam itu hujan turun tanpa jeda. Aku masuk ke lift dengan sepatu basah dan kepala penuh lelah. Jemariku menekan angka 7, lalu tanpa benar-benar menyadari mengapa meluncur turun dan menyentuh tombol tanpa angka itu. Ada sensasi aneh. Bukan dingin, bukan panas, hangat, seperti kulit. Aku tersentak, tapi sudah terlambat. Lampu panel berkedip, bukan putih, melainkan merah samar, seperti cahaya yang menyaring lewat cairan. Angka-angka di layar satu persatu menghilang, seolah dipadamkan dari dalam. Lalu muncul satu huruf, B. Suara mesin lift berubah, bukan lagi dengung halus, melainkan geraman rendah yang membuat tulang-tulangku bergetar. Lift tidak melambat seperti biasa, ia ditarik ke bawah. Seakan ada sesuatu di bawah yang sedang menariknya dengan tenaga raksasa. Dinding baja mengerang, baut-baut bergetar. Aku merasa lantai bergeser di bawah kakiku. Dan saat itulah aku menyadari, aku tidak sendirian. Di sudut lift, seorang wanita berdiri. Rambutnya hitam kusut, kulitnya pucat seperti kertas lama. Pakaiannya tampak seperti gaun rumah sakit yang sudah terlalu sering dicuci, sampai seratnya hampir hancur. Yang membuat jantungku seakan berhenti adalah cermin di belakangnya. Aku ada di sana, dia tidak. Wanita itu menatap layar yang menampilkan huruf B dengan ekspresi seperti seseorang yang sudah lama menunggu. Kau sudah menyentuhnya, katanya lirih. Suaranya terdengar terlalu dekat, seolah bukan keluar dari mulutnya, melainkan dari dalam kepalaku. Gedung ini sekarang tahu namamu. Lift terus meluncur turun. Bau aneh mulai muncul, bau karat, lembab, dan sesuatu yang manis busuk seperti darah tua. Lampu berkedip semakin cepat. Aku menahan napas, merasa dadaku seakan ditekan dari dalam. Apa itu tombol tadi? Tanyaku. Suaraku nyaris tak keluar. Pintu, jawabnya. Bukan untuk orang, untuk sisa. Sebuah hentakan kuat membuat kami nyaris terjatuh. Lift berhenti, sunyi, kemudian pintu terbuka. Udara yang masuk bukan udara gedung. Ia lebih dingin, lebih basah, dan membawa aroma yang membuat perutku mual bau tanah, karat, dan daging lama. Di hadapan kami terbentang sebuah koridor panjang dengan lampu berkedip tak beraturan. Dindingnya tampak tidak rata, seolah permukaannya pernah bergerak dan membeku kembali. Lantai itu tidak terlihat seperti beton yang kering. Ia tampak menghilang, licin oleh sesuatu yang bukan air. Wanita itu melangkah keluar. Gaunnya menyapu lantai, namun tidak meninggalkan jejak. Selamat datang di lantai B, katanya. Aku melangkah, dan saat kakiku menyentuh lantai itu, ada rasa lengket seperti berdiri di atas sesuatu yang tidak ingin dilepaskan. Di kejauhan, terdengar suara logam dipukul perlahan, seperti seseorang mengetuk dari balik dinding. Di mana kita? Bisikku. Di bawah segala yang kau kenal, jawabnya. Di tempat gedung ini menyimpan hal-hal yang tidak boleh diingat.
Aku menoleh ke belakang. Pintu lift sudah menutup, panel di dalamnya kembali gelap. Satu-satunya jalan sekarang adalah ke depan. Koridor itu terasa seperti tenggorokan makhluk raksasa. Setiap langkah kakiku memantul dengan gema basah. Seolah lantai di bawahku bukan beton, melainkan lapisan sesuatu yang pernah hidup. Bau busuk semakin tebal. Bau karat bercampur dengan aroma daging lama yang dibiarkan terlalu lama di udara terbuka. Lampu-lampu berkedip tak beraturan. Kadang terang, kadang hampir mati. Setiap kali cahaya meredup, bayangan di dinding bergerak dengan cara yang tidak mengikuti tubuhku. Wanita tanpa bayangan berjalan di depanku. Aku perhatikan kakinya tidak meninggalkan jejak apapun. Meski lantai di sini terasa lengket di telapak sepatuku. Apa tempat ini banner-banner ada di gedung itu? Tanyaku. Tidak dalam peta, jawabnya. Tidak dalam izin bangunan. Tidak dalam ingatan siapapun di atas. Kami melewati pintu-pintu besi tua. Beberapa tertutup rapat, yang lain terbuka sedikit, memperlihatkan kegelapan di dalam. Dari celah-celah itu terdengar suara-suara, desahan, isak tangis, kadang jeritan tertahan. Aku berhenti di depan salah satu pintu yang terbuka. Di dalamnya, aku melihat seorang pria terikat ke dinding dengan rantai berkarat. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat kehijauan, wajahnya rusak, seperti pernah disentuh oleh sesuatu yang mengikis perlahan. Matanya menatapku penuh ketakutan. "Jangan tekan tombol itu," bisiknya dengan suara serak. "Aku cuma mau pulang." Aku melangkah mundur, jantungku seperti ingin pecah. "Mereka masih hidup?" tanyaku. "Sebagian," kata wanita itu. "Sebagian lagi sudah lupa bagaimana rasanya hidup." Kami sampai di sebuah aula besar. Langit-langitnya tinggi, tapi tertutup kabut tipis. Di tengah ruangan berdiri sebuah papan besar. Saat aku mendekat, napasku tercekat. Papan itu bukan terbuat dari kayu atau logam. Permukaannya tidak rata. Warnanya pucat kekuningan dengan bintik-bintik gelap. Aku menyadari dengan ngeri bahwa itu tampak seperti kulit yang dijahit bersama. Di atasnya tertulis ratusan nama, digores dengan cairan gelap yang tampak seperti tinta atau darah yang sudah mengering. Judulnya besar dan mencolok. Aku mencari nama secara acak, berharap ini semua hanya ilusi, tapi huruf-huruf itu terlalu nyata. Dan di baris bawah, aku melihatnya. Namaku ditulis lebih gelap dari yang lain, seolah baru saja dibuat. "Tidak," suaraku pecah. "Gedung ini mencatat semua yang disentuhnya," kata wanita itu. "Sekarang kau miliknya." Aku berlari menjauh dari papan itu. Tapi kemanapun aku berbelok, aku selalu kembali ke aula yang sama. Koridor-koridor di lantai B seolah bergerak, menuntunku kembali ke pusatnya. Aku mulai merasakan sesuatu yang salah di kepalaku. Kenangan terasa kabur. Aku tahu aku punya ibu, tapi wajahnya mulai memudar. Aku tahu aku tinggal di apartemen ini, tapi tidak ingat mengapa. "Apa yang kau lakukan padaku?" teriakku. "Bukan aku," jawab wanita itu. "Gedung ini memakan hal-hal yang membuatmu menjadi manusia." Ia menunjuk ke arah aula. Di balik kabut, aku mulai melihat siluet-siluet berdiri diam. Semakin lama, semakin jelas. Mereka adalah orang-orang atau sesuatu yang dulunya orang. Berdiri berbaris, menatap kosong. Wajah mereka pucat, mata mereka hampa. Beberapa memiliki luka aneh di tubuh, seolah bagian dari mereka telah diambil dan tidak pernah dikembalikan. "Mereka semua pernah sepertimu," kata wanita itu. "Penumpang. Kenapa mereka di sini?" "Karena lantai B tidak mengizinkan siapapun pergi tanpa pengganti." Suara mekanis bergema dari kejauhan, bunyi lift. Dan untuk pertama kalinya sejak aku turun ke sini, aku merasakan sesuatu yang lebih mengerikan dari ketakutan. Lift bergerak naik. Tidak dengan hentakan, tidak dengan jerita mesin. Hanya bunyi gesekan logam tua yang terdengar seperti napas makhluk sekarat. Setiap meter yang kulewati terasa seperti lapisan demi lapisan dunia yang terkelupas dari tubuhku. Aku berdiri di tengah lift, memeluk diriku sendiri. Kakiku masih gemetar. Tanganku terasa dingin dan mati rasa, seolah darah di dalamnya belum sepenuhnya kembali. Mataku terbuka, tapi pikiranku masih tertinggal di bawah koridor yang berdenyut. Di papan nama yang ditulis dengan kulit, di suara anak kecil yang terputus terlalu cepat,
Aku tidak menoleh ke cermin. Aku takut melihat apa yang mungkin menatap balik. Ketika pintu lift terbuka di lobi apartemen Mahameru, cahaya putih menyilaukan mataku. Dunia nyata menyambutku tanpa upacara. Tidak ada musik, tidak ada peringatan. Hanya suara langkah kaki, percakapan orang-orang yang baru pulang kerja, dan dering ponsel yang terdengar seperti datang dari kehidupan lain. Aku melangkah keluar. Dan tidak ada yang terjadi. Tidak ada tangan dari dinding yang mencengkramku. Tidak ada suara dari lantai di bawah yang memanggil. Tidak ada tanda bahwa aku baru saja lolos dari sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Itu justru yang paling menakutkan. Aku berdiri di tengah lobi, sementara orang-orang berjalan melewatiku, seperti aku tidak terlihat. Aku ingin berteriak, ingin memperingatkan mereka, ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang hidup di bawah kaki mereka, tapi mulutku tidak bisa mengeluarkan suara. Aku masih bernapas, jantungku masih berdetak, tapi rasanya seperti aku tidak sepenuhnya ada. Malam itu, aku sampai di apartemenku dengan cara yang tidak kuingat. Pintu terbuka, lampu menyala. Aku duduk di tepi ranjang dan menatap dinding kosong selama entah berapa lama. Jam di ponselku menunjukkan pukul 2 dini hari ketika aku akhirnya sadar bahwa aku belum berkedip. Ketika aku memejamkan mata, bau itu kembali. Besi basah, tanah dingin, aroma samar sesuatu yang terlalu lama terkubur dan tidak pernah benar-benar mati. Aku terbangun dengan teriakan yang tercekat di tenggorokan. Selimut basah oleh keringat. Jantungku berdegup terlalu cepat, seperti ingin melarikan diri dari tubuhku sendiri. Aku berjalan ke kamar mandi, menyalakan lampu, dan menatap cermin. Bayanganku menatap balik, atau setidaknya sebagian darinya. Ada jeda kecil, tidak sampai 1 detik, tapi cukup lama untuk membuat bulu kuduku berdiri. Saat aku mengangkat tangan, bayangan di cermin terlambat mengikutinya. Seolah ada sesuatu di dalam diriku yang masih tertinggal di bawah dan belum sepenuhnya kembali. Aku mulai menghindari lift. Bukan hanya di gedungku, dimanapun, di mall, rumah sakit, stasiun, bahkan kantor. Aku memilih tangga. Tak peduli berapa lantai yang harus kudaki. Setiap kali aku mendekati pintu lift, dadaku terasa sesak dan telingaku seolah menangkap bisikan halus yang tidak bisa didengar orang lain. Yang berbisik tekan tombol itu. Aku menutup telinga dan berlari. Hari-hari berlalu. Dunia terus bergerak, tapi aku merasa seperti berjalan di belakang kaca. Suara orang lain terdengar teredam. Wajah mereka tampak terlalu jauh. Kadang, di keramaian, aku melihat seseorang berdiri diam. Dan saat aku menoleh lagi, dia tidak ada. Kadang, aku melihat pantulan di jendela toko yang tidak cocok dengan orang yang berdiri di depannya. Aku mulai menulis. Setiap malam, aku mencatat semua yang kuingat tentang tempat itu. Koridor, lampu, papan nama, wanita tanpa bayangan, anak kecil. Setiap detail, seolah aku bisa mengikat kenangan itu ke halaman dan mencegahnya diambil. Tapi semakin banyak aku menulis, semakin banyak lubang yang muncul. Ada bagian-bagian yang tidak bisa kuingat lagi. Kadang, saat malam terlalu sunyi, aku merasa lantai apartemenku berdenyut pelan. Seperti jantung jauh di bawah tanah. Seolah-olah sesuatu di sana masih terhubung denganku. Seperti tali yang tidak pernah benar-benar dipotong. Aku selamat. Orang-orang akan mengatakan, aku beruntung. Tapi mereka tidak tahu bagaimana rasanya hidup dengan sebagian jiwamu tertinggal di tempat yang tidak pernah dibangun. Tempat yang menunggu, sabar, lapar, dan tidak pernah lupa. Cerita pun ditutup dengan trauma yang membekas dalam diriku. Sampai hari ini, aku masih takut dan masih susah untuk tidur. Semoga tidak ada orang lain lagi selain aku yang mengalami kejadian itu. Nah, kalau kalian suka dengan cerita ini, bisa like video ini dan subscribe channel ini. Kami akan kembali lagi dengan cerita-cerita horor yang menegangkan.